Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 7. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi diskusi kami mengenai analisis laporan keberlanjutan untuk perusahaan telekomunikasi dan konstruksi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nyoman Ayu Aksa Gayatri dengan NIM 2017-051214. Selanjutnya ada rekan saya itu Putu Vista Lucia Triantari dengan NIM 2017-05-1190. Yang kedua ada Igusti Ayu Miswa Damayanti dengan NIM 2017-05-1204. Selanjutnya ada Putu Amrita Krisaryanti dengan NIM 2017-05-1212. Adapun pokok bahasan yang kami bahas pada kesempatan kali ini ada 4, yakni definisi perusahaan telekomunikasi, yang kedua definisi perusahaan konstruksi, yang ketiga tujuan, manfaat, bentuk corporate social responsibility atau CSR dalam perusahaan telekomunikasi dan konstruksi, dan yang terakhir yaitu dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan telekomunikasi dan konstruksi. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu definisi perusahaan telekomunikasi. Definisi perusahaan telekomunikasi. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan telekomunikasi semakin penting. Telekomunikasi tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder, tetapi menjadi kebutuhan utama atau kebutuhan primer bagi manusia. Karena perangkat telekomunikasi dapat menunjang kehidupan manusia menjadi lebih berkembang. Para pelaku industri ini mengakibatkan munculnya persaingan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu definisi perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi adalah suatu badan yang bergerak dalam bidang pembangunan, infrastruktur, sarana, dan prasarana fisik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan, rencana, dan juga hukum yang berlaku. Sebagaimana salah satu bidang industri yang masih berkembang, konstruksi akan membantu membuka lapangan kerja dan mampu mendistribusikan pendapatan untuk setiap lapisan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya ada pun ciri-ciri atau karakteristik dari perusahaan konstruksi. Yang pertama, penuh ketidakpastian. Perusahaan konstruksi adalah salah satu perusahaan yang selalu dipenuhi oleh risiko yang tinggi dan ketidakpastian. Kemudian yang kedua, dipengaruhi pembeli. Pasar yang dimiliki perusahaan konstruksi sangat dipengaruhi oleh pembeli karena kepentingan dari pembeli sangatlah dilindungi dengan adanya perusahaan asuransi, pihak pengawas, dan lembaga pihak keuangan bank yang mengikat perusahaan untuk terus mengikuti permintaan pembeli. Kemudian yang ketiga, budget dan jadwal yang fluktuatif. Nilai kontrak dan harga jual sangat konservatif, tapi tidak mempunyai biaya ataupun anggaran produksi yang sifatnya fluktuatif. Kemudian yang keempat, wajib menerapkan K3. Hal ini dilakukan untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan atau risiko lainnya yang di lingkungan kerja. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, saya Putu Amrita Krisaryanti dengan NIM 2017-05-1212. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang tujuan, manfaat, dan juga bentuk corporate social responsibility atau CSR dalam perusahaan telekomunikasi dan juga perusahaan konstruksi. Jadi dalam buku Corporate Social Responsibility tahun 2020 oleh Muhammad Hamim, pengertian corporate social responsibility adalah komitmen dari bisnis atau perusahaan
untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan selain itu juga meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga, komunitas lokal, serta masyarakat luas. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan bentuk dari CSR. Dimulai dari tujuan CSR itu sendiri. Tujuan yang pertama yaitu berkontribusi dalam pelestarian lingkungan sekitar. Yang kedua, berkontribusi dalam pengembangan masyarakat sekitar. Selanjutnya, menjalin hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat. Menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pemegang kepentingan di luar perusahaan. Selanjutnya, membangun citra baik perusahaan, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dan yang terakhir yaitu memudahkan pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat CSR. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan reputasi dan citra baik perusahaan. Yang kedua, mendapatkan persepsi baik tentang perusahaan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, membangun hubungan baik antara berbagai pihak, mempermudah terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak, mempermudah pengembangan perusahaan di era globalisasi. Selanjutnya, menegakkan etika berorganisasi, memelihara komitmen serta moral perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mereduksi kemungkinan krisis yang dialami oleh perusahaan. Selanjutnya itu bentuk CSR. Jadi bentuk CSR itu ada 3. Yang pertama yaitu ekonomis. Jadi ekonomis adalah bentuk CSR yang paling mendasar. Bentuk ekonomis mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya, juga menghasilkan produk yang berkualitas bagi para pelanggannya. Nah, selain itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab dalam pembayaran pajaknya terhadap negara. Yang kedua yaitu hukum. Tanggung jawab terhadap hukum yang berlaku merupakan salah satu bentuk dari CSR, di mana perusahaan harus melakukan CSR sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang terakhir yaitu jejaring sosial. Jadi dalam menjalankan perusahaan tersebut tidak boleh hanya mengejar keuntungan, namun harus memperhatikan dampak yang terjadi pada masyarakat, sumber daya, serta lingkungan yang terimbas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menunjukkan penjelasan materi berikutnya, yaitu mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan telekomunikasi dan konstruksi. Nah, dampak pandemi COVID-19 telah mengubah cara hidup dan bekerja, mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, bahkan mempercepat adopsi digital di seluruh komunitas. Menyadari pentingnya tindakan nyata untuk dukungan terhadap aktivitas yang berkelanjutan, Telkom Group merespon tuntutan komunikasi dan digitalisasi yang inklusif untuk masyarakat luas. Telkom Group tetap bertahan dan melanjutkan peran untuk berkontribusi, memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan di tengah situasi pandemi. Telkom menyelaraskan inisiatif-inisiatif keberlanjutan dengan visi misi perusahaan serta pelaksanaan transformasi digital. Kebutuhan masyarakat terhadap teknologi digital dengan berbagai inovasi dan perkembangan akan terus meningkat, sehingga Telkom Group harus memperkuat infrastruktur teknologi digital secara guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Telkom melibatkan pemangku kepentingan dalam sinergi yang saling menguntungkan untuk menjalankan inovasi ataupun kerjasama dalam rangka membangun ekonomi digital dengan tetap mengutamakan aspek sosial dan juga lingkungan. Materi selanjutnya yaitu adanya kinerja keberlanjutan perusahaan Telkom Group, yang dimana dibagi menjadi 4 sisi. Yang pertama yaitu sisi ekonomi.
Telkom Group mencatat pendapatan sebesar 143.210 miliar dan juga naik sebesar 4,9% dibandingkan tahun lalu. Yang kedua yaitu sisi aspek lingkungan. Telkom berinvestasi untuk membangun infrastruktur telekomunikasi melalui pemanfaatan perangkat yang ramah lingkungan dari sumber energi terbarukan, yaitu setiap konsumsi energi akan menghasilkan emisi gas rumah kaca atau GRK. Yang ketiga yaitu sisi aspek sosial. Telkom Group menerapkan flexible working arrangement atau FWA, memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan peran perempuan dalam perusahaan, mengembangkan kompetensi karyawan, serta menjalankan pengelolaan ketenagakerjaan yang adil. Dan yang terakhir yaitu sisi tata kelola. Telkom menjalankan praktik operasi yang adil dan etika bisnis, yaitu dengan memutuskan menegakkan anti korupsi, anti suap, dan anti fraud. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.